Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari Prodi D3 Teknik Sipil. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa guru untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang pendidikan Pancasila. Baiklah, hari ini saya berada di salah satu sekolah SMA Negeri 5 Pontianak. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 5 Pontianak. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Ibu. Nama saya Elda Kasih, saya guru informatika di SMA 5 Pontianak. Sudah kurang lebih 20 tahun saya mengajar informatika di SMA. Baiklah Ibu, apakah boleh dilanjutkan dengan pertanyaan yang pertama? Ya, saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan Pancasila? Menurut saya, pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran atau mata bidang ilmu yang mempelajari tentang Pancasila mulai dari pengenalan dasarnya sampai pada ke masyarakat. Maksudnya adalah sampai kepada perlakuan di masyarakat seperti apa, pembinaan ke masyarakat seperti apa, karena tujuan dari Pancasila adalah untuk seluruh rakyat di Indonesia itu mempunyai dasar dan falsafah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, kenapa pendidikan Pancasila itu penting dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Karena sebagai dasar negara, setiap butir-butir Pancasilanya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, itu sudah mencakup apa yang dipikirkan oleh para pahlawan kita, para sejarawan kita. Jadinya di situ sudah dipikirkan bahwa dasar negara itu perlu menjadi kuat kalau misalkan mulai dari atas sampai ke lapisan bawah mengerti apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Supaya Pancasila itu mudah dipahami dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Ini lebih baik untuk dari tingkat dasar itu mulai dari hafal Pancasilanya, ya, sila-silanya. Terus lanjut lagi dengan pengamalan dan sekarang lagi belajar Pancasila. Jadi semuanya mereka itu mengandung unsur-unsur yang ada di Pancasila seperti gotong royong, kerjasama, saling tolong-menolong, ya, dan itu semua sudah terkandung Pancasila dan mereka itu mulai dari situ. Misalkan kalau tingkat dasar kita sebagai guru itu harus kasih tahu kalau misalkan ada kawannya yang jatuh atau apa, dia tidak mentawakan atau tepuk tangan rame-rame, ketawa rame-rame, enggak, harus ada di sana ini menolongnya kita sampaikan seperti itu. Misalkan juga ada yang misalkan kurang fisiknya, kita tidak boleh mengoloknya, sampaikan ke anak-anak itu supaya tidak ada yang namanya bullying lagi atau mengejek pemberian Tuhan, karena semua itu pemberian Tuhan. Mulailah kita dari sila pertama, terus sila-sila berikutnya itu akan ikut di sana, juga tingkat menengah. Karena sampai tingkat atas pun yang namanya masih ngolok-ngolok antar teman itu masih, terutama kata orang body shaming ya gitu. Nah itu biasa seperti itu, dan itu sebenarnya sangat melukai hati, walaupun kadang mereka nggak sadar dulu. Nah, di sinilah sebenarnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus diamalkan. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan untuk kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila? Ya, itu termasuk salah satunya. Karena di dalam Pancasila sebenarnya di situ juga udah ada agama.
dan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti di situ juga ada tingkat ketakwaan dan patuh terhadap semua aturan. Dari sila kedua juga begitu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bullying itu kan termasuk tidak ada kemanusiaan di sana. Jadi hal itu, apalagi persatuan Indonesia, berarti mereka sudah bermusuhan satu sama lain dengan Allah atau perbedaan di antara mereka. Kerakyatan juga begitu, apalagi dengan keadilan sosial. Jadi memang anak-anak sekarang atau siswa-siswa sekarang, peserta didik sekarang itu kurang pemahaman tentang Pancasila yang sebenarnya. Karena zaman ibu dulu ada yang namanya mengerti tentang butir-butir Pancasila, tapi anak-anak sekarang itu tidak ada pelajaran itu udah tidak ada dasarnya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senendika dari Dikja Kedikbud. Memang kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 15 Banten. Sekarang saya sudah berada di Unpad. Untuk pembelajaran ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang berada di SMA Negeri 15 Banten. Sebelumnya itu pendatangan Oke, perkenalkan saya saya Mendika di SMA Negeri. Pertanyaannya untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu sekarang dikenal juga dengan pendidikan karakter juga. Jadi pendidikan Pancasila itu berpusat pada 5 sila, yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Jadi itu sebenarnya tujuan pendidikan Pancasila itu pendidikan tujuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi dunia pendidikan itu bukan hanya ilmu eksak materi, bukan, tapi juga pendidikan yang dimana berguna untuk kesehariannya untuk mencapai Pancasila itu. Kira-kira kita lanjut pertanyaan kedua. Menurut Ibu, mengapa pendidikan Pancasila ini penting dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Sangat-sangat penting. Tadi kembali dengan kata saya tadi bahwa belajar itu bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang ilmu atau tentang sekedar. Ilmu itu bagaimana kita menggunakannya pada kesehariannya. Makanya ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan keseharian maupun untuk masyarakat. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu tujuan, bukan hanya tujuan hidup. Pancasila itu bukan hanya bisa dijadikan tujuan perorangan, tapi juga bernegara. Kita di Indonesia itu kan pasti bernegara. Jadi tujuannya kita itu selain bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain dan juga. Jadi sangat penting dan sangat diperlukan dari jenjang SD, TK, bahkan TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari kita tua. Pancasila itu. Oh iya, jadi Indonesia Pancasila itu berbagai negara. Selanjutnya Bu, saya ingin tahu bagaimana cara Anda pendidikan Pancasila untuk dimengerti dan dipahami? Ini juga dari salah satu yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Sekarang itu kan ada namanya kurikulum merdeka, di mana di situ salah satunya itu pendidikan karakter, termasuk juga Pancasila, termasuk bisa di dalam kurikulum merdeka itu terkandung dalam Pancasila kita. Salah satunya adalah mandiri, gotong royong, kita bernarik, itu salah satu yang itu perlu dilakukan. Tadi pertanyaannya untuk Ibu Bagaimana cara agar pendidikan Pancasila bagaimana cara supaya Pancasila itu mudah dimengerti dari tadi itu dari kurikulum tadi. Jadi karena mereka berfokus pada siswa, siswa itu memiliki kebutuhan masing-masing.
Di dalam Pancasila kita pasti yang pertama itu kebebasan berekspresi, dari kedua itu kemanusiaan, jadi di kurikulum merdeka pun kita mengutamakan begitu. Jadi siswa itu harus tahu apa yang dia inginkan dan apa yang bisa dikembangkan. Jadi ketika itu bisa mereka realisasikan, itu bisa kembali ke mereka menjadi manusia yang bertakwa, terus mereka menjadi manusia yang adil untuk masyarakat, terus bersatu dan tidak musyawarah dan tidak adil. Jadi dari prakteknya sendiri di sekolah itu bisa dilakukan dari hal kecil, bahkan di SMA pun, di SMA negeri itu sudah dilakukan dari mungkin dari keterangan misalnya kita sholat bersama itu. Terus jadi pendidikan Pancasila itu juga ditanamkan dari hal kecil sebenarnya, dari sholat tadi kita harus menghargai teman kelas, bagaimana mereka harus tahu ketua kelas itu berperan sebagai pemimpin, terus berhormat kepada guru, terus melihat kawan mungkin diganggu, mereka harus bagaimana sih yang salah mana tidak itu. Jadi Pancasila itu dilakukan dari hal kecil bahkan di sekolah. Apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan lain-lain itu polanya sama berkaitan pendidikan Pancasila? Salah satunya, saya itu salah satunya. Memang kalau misalnya Pancasila itu sudah menjadi pegangan negara, tapi lebih ke tujuan lah ya. Kalau misalnya Pancasila dan pendidikan karakter itu sudah dipahami dari siswa, itu tidak akan ada yang kekerasan seksual, perlindungan itu tidak ada. Karena makanya memang salah satunya mereka bisa dibilang kurang kepada pendidikan Pancasilanya karena masih melakukan hal kayak gitu. Kalau misalnya mereka sudah memegang Pancasila itu tadi, insya Allah tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada namanya perlindungan. Tadi namanya belajar sampai saat ini pun di Indonesia tidak ada kan. Jadi kita mengingatkan khusus bagi juga sehingga Pancasilanya selalu ingat sehingga tidak ada Dari semuanya itu ya berarti Pancasila ini penting ya untuk mengajarkan kepada anak dari semua jenjang dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Baiklah, sudah selesai wawancara hari ini. Terima kasih Bu Ibu ya. Untuk selanjutnya kita buka sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selin Dika dari Politeknik Negeri Pontianak, Prodi D3 Teknik Sipil. Baiklah, hari ini saya akan memberikan pertanyaan tentang pendidikan Pancasila kepada salah satu mahasiswa Universitas Tanjung. Hari ini kita akan mulai wawancaranya. Untuk kakak, apakah wawancaranya bisa dimulai? Boleh. Ya. Sebelum itu, kakak boleh perkenalkan nama, prodinya dan jurusan, terus kakak kuliahnya sekarang di mana? Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Dina Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Tanjung Pura. Baik kak, ini ada beberapa pertanyaan tentang pendidikan Pancasila. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu, apa yang kakak ketahui tentang pendidikan Pancasila? Yang saya ketahui tentang pendidikan Pancasila itu, pendidikan Pancasila itu merupakan suatu program pendidikan itu untuk membentuk karakter siswa gitu, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Dan setahu saya, pendidikan Pancasila ini mulai diajarkan saat kita dari jenjang SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut kakak, kenapa pendidikan Pancasila itu penting dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Oke, kenapa pendidikan Pancasila itu penting dilaksanakan dalam setiap jenjang pendidikan? Itu karena kan kita kan mau membentuk karakter kan, agar sesuai dengan karakter kebangsaan yang cinta tanah air, sehingga
perlu diajarkan dari awal supaya nilai-nilai Pancasila itu tertanam dalam diri kita dan kita itu dapat melakukan praktiknya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Cara agar pendidikan Pancasila itu mudah dipahami dan dimengerti, mungkin untuk siswa gitu ya. Oke, mungkin saya sebagai calon guru juga kan juga belajar gitu, gimana sih cara siswa supaya lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti gitu kan mengenai apa yang diajarkan, khususnya di pendidikan Pancasila itu sendiri. Itu yang pertama, guru itu harus menyesuaikan dengan siswanya. Guru harus mengenal siswanya gimana, harus tahu gimana karakter siswanya, harus tahu gimana sih gaya belajar siswanya kayak gitu. Sehingga apa yang diajarkan itu lebih mudah dipahami. Mungkin selain itu metode sama strategi. Itu jadi sebelum mengajar biasanya guru itu memerlukan strategi sama metode. Nah, yang saya sarankan itu harusnya metode yang digunakan itu metode yang interaktif, kemudian melalui pendekatan yang kontekstual. Itu di mana materi nilai-nilai Pancasila itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa itu lebih mudah memahami apa yang diajarkan. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang biasanya interaktif itu biasanya pakai video, terus film pendek, terus bisa juga kayak kisah yang inspiratif sih gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Untuk pertanyaan keempat nih, pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan adalah bentuk kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila? Oke, sebenarnya saya setuju. Jadi kasus-kasus yang seperti disebutkan tadi itu sebenarnya memang karena kurangnya pemahaman seseorang itu tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya mereka udah belajar nih pendidikan Pancasila, udah belajar tentang apa sih nilai-nilai Pancasila itu kan, pastinya mereka udah tahu gimana harus bersikap di dalam masyarakat, gimana harus menjadi orang yang sesuai lah gitu, orang yang baik lah gitu kan. Secara kan udah diajarkan, tetapi biasanya mereka itu kurang memahami, kurang mendalami apa yang sudah dipelajari gitu. Kayak gitu ya. Oke, untuk pertanyaan kita, wawancara kita cukup sampai di sini. Untuk Kakak, tadi siapa ya Kak ya? Dina Lestari. Oke, untuk Kak Dina, terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Oke, untuk yang selanjutnya, oke, masih Kak ya? Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman dari Fakultas Politeknik Negeri Pontianak dari Prodi D3 Teknik Sipil. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara tentang terkait pendidikan Pancasila kepada salah satu Fakultas Teknik Tuntan. Hari ini kita akan memulai wawancaranya. Untuk Abang, apakah bisa dimulai wawancaranya? Bisa. Untuk itu, Abang bisa perkenalkan dulu namanya, dan prodi jurusan, dan dari kampus mana. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz Azhari. Saya dari Prodi Teknik Listrik Universitas Tanjung Pura. Ya, juga saya semester 7, mahasiswa angkatan 2021. Baiklah, langsung saja kita akan memulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Abang ketahui tentang pendidikan Pancasila? Oh, pendidikan Pancasila itu menurut saya adalah pendidikan yang mengajarkan masyarakat itu tata krama, bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan adanya pendidikan Pancasila, hak-hak manusia, hak-hak warga negara itu akan terjamin, yang mana negara itu akan menjadi lebih teratur dan tidak berantakan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Abang,
kenapa pendidikan itu penting dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Ya, pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila itu tentu saja penting untuk diterapkan. Yang mana kalau misal dari tiap-tiap jenjang sekolah itu sudah diterapkan, maka nanti saat siswa tersebut lulus dan mencapai tingkat tertinggi atau nanti bisa berpolitik atau menjadi warga negara yang lebih dewasa dari umur-umur mahasiswa atau anak-anak sekolah. Jadi mereka tuh bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu menjadi lebih baik, dan negara Indonesia itu akan menjadi lebih teratur ke depannya, seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Seperti dari awal dulu ya, dari dunia pendidikan misal. Cara agar lebih mudah dipahami, dimengerti, guru itu harus mengedukasi terlebih dahulu, terutama di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Di sana sudah diajarkan bagaimana pendidikan Pancasila itu, terus bagaimana juga cara menjadi warga negara yang baik. Di situ sudah dijelaskan seluk-beluknya. Tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengimplementasikannya ke dunia nyata. Seperti apa? Guru itu memberikan contoh, oh semisal ini, semisal itu adalah pendidikan Pancasila. Terus selain guru, sesama siswa atau mahasiswa juga bisa saling mengerti terkait pendidikan Pancasila itu seperti apa. Seperti contohnya saat di dalam kelas, mereka pemilihan ketua kelas, itu kan sudah ada dasar dari Pancasila sendiri, yaitu sila keempat ya. Sila keempat, mereka bermusyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana mereka itu tidak mementingkan kehendak mereka sendiri, tetapi mencapai mufakat dengan mementingkan pendapat semua orang, seperti itu. Oke. Yang pertanyaan yang keempat, menurut Abang, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan bentuk kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila? Ya betul, saya sangat setuju dengan pendapat ini, yang mana jikalau mereka itu paham dengan pendidikan Pancasila, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka akan lebih memahami dan tidak akan merebut hak-hak milik orang lain, dan negara juga akan lebih teratur, dan masyarakat juga tidak banyak, bahkan tidak akan ada yang melanggar hukum jika semua masyarakat itu paham dengan pendidikan Pancasila, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bang Hafiz setelah wawancarainya. Terima kasih untuk waktunya, dan mohon maaf ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Hazimul Fikri, mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, Fakultas Teknik Sipil dan Prodi D3 Teknik Sipil. Jadi, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai masyarakat umum tentang pendidikan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Hazimul Fikri, mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu ibu rumah tangga dengan nama siapa, Bu? Wulan Handayani. Ya, jadi saya boleh menanya? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Ibu, pendidikan Pancasila itu adalah pendidikan tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang di dalamnya itu memiliki 5 sila yang merupakan nilai-nilai ukur yang dapat dijadikan pedoman bagi kita di dalam kehidupan berperilaku sehari-hari sebagai warga negara yang baik, yang bermoral. Nah, seperti itu ya. Untuk soal nomor 2, menurut Ibu kenapa pendidikan itu penting untuk dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Penting sekali ya,
karena kita mengharapkan agar setiap warga negara Indonesia betul-betul memahami apa isi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup kita sebagai warga negara. Untuk itu sebenarnya menurut Ibu, pendidikan Pancasila itu tidak hanya dimulai dari jenjang pendidikan saja, tetapi harus dimulai dari sejak dini, di mana anak-anak di usia dini merupakan usia yang sangat cemerlang, di mana anak-anak itu lebih mudah untuk melihat dan mencontoh. Nah, jadi mungkin kalau untuk di jenjang prasekolah itu bisa kita tanamkan nilai-nilai Pancasila itu dengan bentuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita harus berperilaku baik terhadap orang tua, kemudian kita harus berperilaku baik terhadap sesama. Jadi berupa praktek gitu. Nanti kalau udah sekolah baru lebih didalami lagi masalah teorinya. Lebih menekankan untuk sebagai contoh ya. Ya betul. Untuk soal nomor 3, bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Ya itu tadi sebenarnya kurang lebih ya, tetap melalui contoh praktek keseharian itu yang menurut Ibu paling mudah untuk dipahami. Menurut Ibu, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan bentuk itu kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila? Betul sekali. Jadi Pancasila itu tidak hanya harus dipahami, tetapi juga harus dihayati dan ditanamkan betul-betul di dalam diri kita, bahwa nilai-nilai itu akan menjadi landasan kita di dalam berperilaku keseharian. Nah, karena nilai-nilai itu sudah mencakup keseluruhan hidup kita, baik itu kita terhadap Sang Maha Pencipta maupun kita terhadap sesama kita. Jadi tentunya apabila seseorang itu benar-benar sudah menghayati apa isi Pancasila, maka insya Allah dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu. Ya. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak, saya Gusti Muhammad Haji Nur Fikri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya dari Pendidikan Pancasila. Apakah Bapak berkenan untuk ditanya tugas oleh saya? Salam kenal juga Mas Fikri. Kenalkan saya Agung. Boleh saya berkenan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang pendidikan Pancasila? Pendidikan yang menurut saya itu pendidikan Pancasila itu adalah membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Dan bernegara juga. ya. Nah, pertanyaan nomor 2, menurut Bapak, kenapa pendidikan itu penting dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Pendidikan Pancasila kan. Iya. Kenapa penting? Karena dari awal negara kita aja, negara Indonesia itu ideologinya adalah Pancasila. Yang pada ada poin sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, itu kalau kita tidak belajar tentang Pancasila, gimana kita mau belajar tentang pendidikan yang lainnya atau sikap-sikap dalam bernegara. Oh, gitu. Bagus jawabannya. Nomor 3, bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Mungkin untuk dosen atau guru jangan terlalu textbook untuk mengajari Pancasila. Selalu selipkan keseharian dosen atau guru sudah menerapkan nilai Pancasila dalam hal-hal apa, sehingga anak muda terutama generasi Gen Z kalau kita bilang sekarang itu lebih mudah paham. Karena kalau hanya menjelaskan apa yang di buku, anak-anak sekarang pasti sudah bisa baca buku. Lebih menekankan ke pemahaman. Ya, jadi anak-anak lebih paham lah. Oh, ternyata di sila pertama kalau di kehidupan sehari-hari itu kita bisa terapkan di nilai ini, di waktu
entah mungkin apa gitu. Oh, gitu. Ya, untuk nomor 4, menurut Bapak, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan bentuk kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila? Ya, menurut saya seperti itu. Karena kalau mereka sudah paham nilai-nilai Pancasila dan mereka menerapkan di kehidupan sehari-hari, kita tidak akan menemukan kasus-kasus seperti korupsi dan segala macamnya. Lebih teratasi ya. Ya, Ya. Terima kasih Bapak. ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permadi Abimanyu. Saya ada di Politeknik Negeri Pontianak, dan saya kali ini akan mewawancarai Bapak Isi yang sedang bertugas di Gerbang Suma Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Gerbang Suma dan saya ingin mewawancarai Bapak Polisi dengan Bapak Sekretariat. Halo, bisa kita mulai Pak? Iya. Oke. Nomor 1, apa yang Bapak ketahui tentang pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan untuk membentuk karakter, ya, kalau di mahasiswa berarti membentuk karakter mahasiswa terhadap perilaku maupun tindakan-tindakannya. Terus nomor 2, selanjutnya menurut Bapak, kenapa pendidikan itu penting dan dilaksanakan setiap jenjang pendidikan? Pendidikan Pancasila sangat penting karena pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter mahasiswa, sehingga mahasiswa itu dapat cinta tanah airnya, menumbuhkan nasionalisme. Oke, selanjutnya nomor 3, bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Ya, kalau mudah dapat dimengerti, ya sebaiknya pendidikan Pancasila itu diajar kepada anak usia dini, ya, karena anak usia dini sangat mudah untuk dapat memahami apa yang guru atau ya, sehingga depannya anak tersebut dapat mengetahui arti dari Pancasila. Nanti Pak, nomor 4, menurut Bapak, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan untuk dengan pendidikan Pancasila? Iya pasti, karena harusnya dengan adanya pendidikan Pancasila ini kan membentuk karakter orang itu seharusnya karakter yang baik, ya, bukan yang disebutkan yang seperti tadi. Ya. Oke, sekian dari saya, Permadi Abimanyu dan Bapak Haryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman dari Politeknik Negeri Pontianak, Prodi D3 Teknik Sipil. Hari ini saya akan mewawancarai selaku Pak RT di daerah Selat Panjang, Pontianak Utara. Hari ini kita akan memulai wawancaranya. Apakah bisa dimulai wawancaranya, Pak? Siap. Untuk sebelumnya, pertama bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu, Pak. Siap. Nama saya Burhanuddin. Kebetulan saya menjadi Ketua RT 3 RW 21 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, yang berlokasi di Jalan Selat Panjang, Gang Malaya 35. Oke, dan langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila ialah pendidikan nasionalisme kepada warga supaya mereka menjadi warga yang baik dan benar. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, kenapa Pancasila itu penting dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan? Ya, pendidikan Pancasila itu penting di jenjang pendidikan karena
pendidikan Pancasila adalah modal awal kita untuk membentuk karakteristik kita supaya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan perilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar pendidikan Pancasila mudah untuk dimengerti dan dipahami? Untuk dimengerti dan mudah dipahami, pendidikan Pancasila itu dimulai dari rumah tangga warga negara tersebut, baik di dalam kegiatan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, kemudian itu dimudahkan untuk perilaku kita. Untuk menanamkan pendidikan seperti Pancasila itu, kita mulai dari diri kita sendiri untuk memahami betapa pentingnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercetus di dalam pendidikan Pancasila. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, menurut Bapak, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus kekerasan, korupsi, dan pelecehan bentuk kekurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila? Ya, benar. Terjadinya korupsi, kemudian pelanggaran hukum yang ada di Indonesia karena mereka belum memahami nilai-nilai luhur Pancasila, dan kemudian tidak memahami juga apa yang tercetus di dalam pendidikan Pancasila itu, yang sebenarnya itu pada dasarnya ada 5 sila. Kemudian 5 sila itu belum dipahami benar-benar sehingga mereka melakukan pelanggaran. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk jawaban dari Bapak. Dan mohon maaf ada salah dari kami. Dan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan.